Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir kembali dalam kegiatan ngaji bersama. Doa dan harapan kita mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang membawa keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aifatu alamatul yakin. Aifah atau menjaga, atau kita itu menjaga harga diri. Ai al-imdina'u 'anis su'ali minal khalqi, artinya menjaga diri, tidak mau mencegah dari meminta kepada makhluk. Alamatul yakin itu adalah merupakan tanda-tanda adanya sifat yakin. Jadi kalau kita itu tidak meminta-minta terhadap orang lain, terhadap makhluk, ini sebagai tanda kalau kita mempunyai sifat yang yakin. Jadi kalau usaha itu tetap ikhtiar, tapi tidak minta-minta. Tapi kalau minta-mintanya untuk bangunan masjid, untuk organisasi, ya tidak jadi masalah. Maksudnya di sini adalah minta-minta, tujuannya adalah untuk pribadi. Jadi orang yang menjaga diri, menjaga image, menjaga harga diri dari meminta-minta terhadap orang lain, itu adalah sebagai tanda bahwasanya dirinya itu ada sifat yakin. Yakin itu apa? Wa huwa i'tiqadu anna Allah ta'ala qadirun ala kulli syai'in. Yakin itu adalah i'tiqad atau keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa raziqu kulli hayawanin, dan Allah yang memberi rizki tiap-tiap hayawan. Ma'a i'tiqadi anna rizqa la yasilu ilaihi ila bisauqillahi ta'ala ilaihi, dan disertai dengan keyakinan bahwasanya sesungguhnya rizki itu tidak datang kecuali didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi yakin itu adalah suatu kepercayaan
atau i'tiqad yang ada di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah yang memberi rezeki tiap-tiap hewan. Dan manusia ini termasuk hewan, tapi hayawanun natik, hewan yang mempunyai akal. Kalau hewan seperti kambing, kerbau itu namanya hayawan ghairun natik, hayawan yang tidak mempunyai akal. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap makhluk itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki. Dan kita orang yang yakin itu, orang yang yakin itu mempunyai suatu iktikad bahwasanya rezeki itu tidak datang kecuali dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sekedar istilahnya ikhtiar. Yang mengatur rezeki, yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu tidak minta-minta, meskipun itu tidak ada, meskipun tidak punya, tidak minta-minta, itu tanda bahwasanya dia itu mempunyai sifat yakin. Nah, yakin bahwasanya Allah yang memberi rezeki, Allah yang mendatangkan rezeki. Wa ra'sul yakin at-taqwa. Pokoknya yakin atau kepalanya yakin itu adalah takwa. Das-dasanya yakin atau asalnya yakin itu adalah takwa. Ai asul yakin intisalu amrillahi wajtinabi nahyihi. Jadi asalnya yakin itu adalah nurut perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Waridho bitakdirillah, dan ridho rela dengan takdirnya Allah, dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Lah takdir ridho bitakdirillah itu apa? Wa huwa sururul qalbi. Ridho atau rela dengan takdirnya Allah itu artinya apa? Hatinya itu senang bima qaddarahu Allah taala alaihi, dengan sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah kepadanya, minal murri wal khulwi wa bima qadahu, baik itu yang rasanya pahit, yang manis, maupun sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus ridho. Nah, ridho dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini semua itu tidak akan lewat dari apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu ridho atau tidak ridho itu terserah kita. Tapi kalau kita bisa ridho, bisa rela, bisa senang, hatinya itu bisa senang dengan apa yang telah diputuskan Allah terhadap kita, baik itu dalam kehidupan ini ada yang rasanya manis, ada yang rasanya pahit, ya kan, lika-liku kehidupan, problematika, kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak, ya kan, kadang-kadang rezekinya banyak, kadang-kadang rezekinya sedikit, kadang-kadang sakit, kadang sehat. Itulah lika-liku kehidupan, dan itu tidak akan terlepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya yakin itu yang pertama adalah takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, rela dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang, merasa senang meskipun dalam keadaan seperti apapun. Ini termasuk pokoknya yakin. Seseorang kok punya keyakinan, ya kan, itu diantaranya, ya kan, itu adalah hatinya senang terhadap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wal maqalatus sadisatu wal arba'una, adapun maqalah yang ke-6 wal arba'una dan 40, jadi maqalah yang ke-46 ngan Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu an qala man ahabba wa ahabba man ahabbahu wa ta'ala, barang siapa yang cinta terhadap Allah berarti cinta terhadap orang yang dicintai Allah. Kalau kita merasa ini bapak-bapak merasa kita itu kok cinta kepada Allah, berarti sampean juga cinta terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang-orang yang dicintai Allah? Minal ulama'i wassolihin, ini diantaranya orang-orang yang dicintai oleh Allah itu minal ulama'i, yaitu para ulama, orang-orang yang punya ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang punya ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya, bukan sekedar punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkan. Ini bukan ulama, karena di dalam Al-Quran disebutkan salah satu di antara tanda-tandanya ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yaitu orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya Allah, yaitu para ulama. Jadi ulama ini bukan hanya sekedar bisa ngaji, bisa ceramah, bisa dakwah, enggak, tapi juga orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ulama. Nah, orang yang cinta kepada Allah berarti cinta terhadap ulama. Wassolihina, dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu banyak sekali, ya kan? Orang yang punya harta, kemudian sebagian hartanya diberikan terhadap fakir miskin, terhadap orang-orang yang membutuhkan untuk bangunan masjid, musola, pondok pesantren. Ini termasuk orang-orang soleh. Umpama menjadi pejabat, ya kan, tapi menjadi pejabat yang bisa berbuat baik, ya kan, yang bisa berbuat adil, yang bisa melayani dan juga bisa memberikan manfaat terhadap yaitu masyarakat. Ini pemimpin bisa berbuat adil terhadap yang dipimpinnya. Ini orang soleh. Jadi orang soleh itu banyak. Walaupun tidak punya harta tapi sabar, itu orang soleh, ya kan? Orang-orang yang bersyukur itu orang soleh. Orang yang ahli ibadah juga orang soleh. Jadi kalau cinta terhadap Allah berarti cinta terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah, di antaranya para ulama dan juga orang-orang soleh. Wa man ahabba Allahu ta'ala ahabba ma ahabba billah. Barang siapa yang cinta terhadap orang yang dicintai oleh Allah, ini berarti juga cinta terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta ulama, cinta orang soleh. Kalau kita cinta terhadap orang soleh, terhadap ulama, berarti cinta juga terhadap perbuatan-perbuatan, amal-amal yang dilakukan orang-orang soleh maupun orang ulama. Ini cinta kepada Allah berarti cinta terhadap ulama, cinta terhadap orang-orang soleh. Ada orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi dengan ulama kok benci, itu berarti bohong. Cintanya kepada Allah bohong. Ngakunya itu cinta kepada Allah tapi sangat benci terhadap para ulama, gitu.
Kalau toh itu senang terhadap ulama tapi pilih-pilih ulama yang segolongannya. Nah ini tidak benar ini. Kalau cinta kepada Allah berarti cinta terhadap ulama. Karena ulama orang-orang yang soleh itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau tidak bisa berbuat baik minimal jangan membenci, ya kan? Kalau tidak bisa mencintai dengan tulus minimal jangan membenci, ya biasa-biasa saja. Tapi sekarang itu kan luar biasa. Kalau tidak golongannya walaupun ulama, walaupun orang soleh, ya kan? Dicaci maki, kemudian dijatuhkan namanya dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Yang benar ada cinta kepada Allah berarti cinta terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di antaranya contohnya adalah ulama, orang-orang yang berbuat baik. Kalau orang itu cinta terhadap orang yang dicintai oleh Allah, artinya cinta ulama, cinta terhadap orang soleh, berarti cinta juga terhadap apa yang dikerjakan ulama, apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang soleh. Umpama cinta kepada Allah berarti cinta ulama. Ulama mengerjakan sholat, puasa, pengajian seperti ini, ya kan? Kalau nggak bisa ngaji ya minimal mendengarkan, ya kan? Kalau tidak bisa mendengarkan, nggak mau mendengarkan ya minimal jangan membenci, ya kan? Nah, kita mendukung seperti itu. Itu sebagai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian minal a'mali sholihah. Jadi sesuatu yang dikerjakan para ulama, orang-orang soleh itu apa? Amal soleh. Wa man ahabba ma ahabba fillah ta'ala ahabba alla ya'rifahu nasu. Barang siapa yang cinta terhadap amal-amal yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah, maka dia akan cinta apabila tidak dikenal oleh manusia. Jadi mudahnya seperti ini. Kalau cinta kepada Allah berarti cinta. Kalau cinta terhadap orang soleh, cinta terhadap ulama, berarti cinta terhadap amal-amal yang diperbuat orang soleh maupun ulama. Kalau cinta terhadap amal-amal yang diperbuat orang-orang soleh maupun ulama, berarti dia juga cinta apabila beramal soleh itu tidak ketahuan manusia. Bal yastahilul a'mala fil khalwah. Dia itu disibukkan dengan amal soleh dalam keadaan sendiri. Jadi senangnya itu kalau tidak terkenal, sholat, ya kan, senangnya tengah malam, sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu jamaah itu lebih baik di masjid walaupun banyak orang. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini zat yang ditaati oleh siapa saja, ya. Ini bukan orang-orang yang nggak punya saja yang hadir di masjid, orang kaya, pejabat, kemudian orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu. Itu kalau bisa itu memang sholatnya itu kalau ya ini harusnya, ini bukan harus ya, ini kan sunnah ya. Ini lebih baik itu sholat di masjid berjamaah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang disembah. Kita tunjukkan, ya kan? Allah itu ditaati oleh siapa saja, ya kan? Orang kaya, orang miskin, pejabat dan lain sebagainya. Karena semuanya itu di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholat-sholat sunnah, ya kan, itu lebih baik itu tengah malam sendiri, ya kan. Wa naqala al-Asqalani anna mahabbatallahi kismani fardun. Jadi Imam Asqalani itu nukil bahwasanya mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah itu dibagi dua.
Yang pertama itu adalah perdu. Jadi cinta kepada Allah itu ada kalanya perdu. Nah, cinta kepada Allah yang perdu, yang wajib itu adalah waya al-ba'isatu ala imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi warido bi qadarihi. Jadi cinta yang wajib itu adalah cinta kepada Allah yang bisa membangkitkan diri kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan rela terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kepada Allah itu ada kalanya wajib. Kita itu wajib cinta kepada Allah. Nah, bentuk cinta kepada Allah yang wajib itu adalah cinta kita kepada Allah yang bisa membangkitkan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, yang bisa membangkitkan kita itu rela terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mahabbah kepada Allah yang bisa membangkitkan kita jamaah, mahabbah kepada Allah yang bisa membangkitkan kita sholat, puasa, haji, itu adalah mahabbah yang hukumnya apa? Wajib, ya kan? Jadi mahabbah kepada Allah itu ada kalanya wajib, yaitu mahabbah yang bisa membangkitkan untuk bisa mengerjakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah dijauhi, ya kan? Dan rela terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanadbun, kemudian mahabbah itu ada kalanya sunnah. Nah, mahabbah yang sunnah itu apa? Waya aywajiba alan nawafili wayajtanibas subuhwati, yaitu selalu konsisten mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Jadi mahabbah yang bisa membangkitkan kita, bisa memberikan semangat, menyemangati diri kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Mahabbah kepada Allah, ya, saking mahabbahnya kepada Allah sehingga tidak mau kalau ketinggalan sholat sunnah rawatib, habis zuhur, habis kemudian habis maghrib, sebelum maghrib, sebelum isya. Ini kan sunnah, tapi kalau sebelum maghrib, ya kan, sebelum maghrib itu istilahnya ulama-ulama itu banyak yang mengatakan itu tidak sunnah, sebelum maghrib, ya kan. Kalau setelah maghrib itu sunnah. Tapi bagaimana kalau sebelum maghrib kita sholat di masjid ini? Nggak apa-apa. Seperti sholat sebelum maghrib itu kan ada, ya, setelah wudhu kemudian sholat li syukrul wudhu, ya kan? Setelah wudhu atau tahiyat masjid. Tapi kalau qobliyah maghrib ini istilahnya jarang, ya. Jarang sekali ditemukan ini sunnah, ya. Jadi kalau ba'diyah itu sunnah. Jadi mahabbah atau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa membangkitkan diri kita, bisa menyemangati diri kita dalam menjalankan ibadah sunnah dan menjauhi barang-barang yang syubhat. Barang syubhat itu barang yang belum jelas, halal haramnya itu belum jelas, itu namanya apa? Barang syubhat. Jadi menjauhi barang syubhat. Kalau menjauhi barang yang haram wajib hukumnya, tapi kalau menjauhi barang yang syubhat belum jelas halal haramnya, ini hukumnya apa? Sunnah. Menjauhinya itu sunnah, ya kan? Tapi kalau orang-orang yang zuhud ini meninggalkan barang-barang yang syubhat. Tapi kalau orang awam ini masih bisa diterima, ya kan, yang masih syubhat itu. Tapi kalau orang-orang zuhud ini ditinggalkan. Jadi sunnah kalau kita menjauhi barang-barang yang syubhat belum jelas halal haramnya, ya kan. Ini mahabbah kita kepada Allah
yang bisa menyemangati kita untuk menjauhi barang-barang yang syubhat, ini hukumnya apa? Mahabbah, yang hukumnya itu adalah sunnah. Wa qala Siddiq mandako min kholisi mahabbatillah sagholahu dalika antola bidunya wa awhasahu an jami'il basar. Jadi kalau seseorang itu sudah merasakan murninya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan mahabbah yang murni ya kan kepada Allah, maka mahabbah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyibukkan sehingga dia meninggalkan untuk mencari dunia, ya kan? Wa awhasahu an jamil basar, dan dia itu merasa terganggu apabila bersama dengan makhluk. Jadi orang itu kalau sudah mahabbah kepada Allah, dengan mahabbahnya itu bisa menyibukkan sehingga dia meninggalkan untuk mencari harta benda, dan dia itu ya itu mahabbahnya, mahabbah kepada Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu sabi'ah wal arba'una anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi makalah yang ke 47 itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidqul mahabbah fi salasi khisalin. Jadi mahabbah yang benar, mahabbah yang benar-benar mahabbah itu terjadi pada 3 keadaan. Yang pertama, ayahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang yang mahabbah kepada Allah, yang benar-benar mahabbah, ya, itu bisa dibuktikan bahwasanya dia itu lebih memilih berbicara dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala daripada berbicara yang lain. Lah bagaimana kita berbicara kepada Allah? Yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu termasuk apa? Berbicara kepada Allah. Omong-omongan, berbicara dengan Allah. Contohnya itu membaca Al-Qur'an. Jadi lebih memilih membaca Al-Qur'an, lebih memilih beribadah daripada yang lain. Wa yahtaro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia itu lebih suka duduk dengan kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala daripada duduk dengan yang lain. Daripada ngobrol ya kan, itu lebih memilih duduk yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Duduk zikir, tafakur itu mikir-mikir. Iyalah Allah itu yang menciptakan langit. Langit itu tinggi ya kan, luas, tapi tanpa ada tiang. Itu maha besarnya Allah ya kan, maha agungnya Allah. Tafakur atau dengan kita zikir la ilaha, ingat kepada Allah. Jadi mujalasah yaitu duduk-duduk dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pilihannya daripada yang lain. Ini adalah apa? Mahabbah yang benar-benar mahabbah. Wa yahtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Dia memilih kalau mendapatkan kerelaan dari sang kekasih, mendapatkan kerelaan dari Allah daripada kerelaan yang lainnya. Itu adalah sidqul mahabbah, yaitu kebenaran mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduh. Jadi apabila seseorang itu cinta terhadap sesuatu, maka harus mau dijadikan hambanya. Kalau kita mahabbah kepada Allah, berarti siap mau jadi hambanya Allah.
berarti nurut apabila diperintah oleh Allah. Allahu Akbar, berarti Allah perintah untuk menjalankan sholat. Kalau orang itu mahabbah kepada Allah, ya nurut, diperintah sang kekasihnya nurut. Kalau dilarang juga menjauhi larangannya. Jadi orang itu kalau cinta terhadap sesuatu maka harus siap menjadi hambanya. Cinta kepada apa saja ya kan, umpama cinta terhadap jabatan, ya harus siap menjadi hambanya, harus siap menjadi pesuruhnya ya kan. Ini pagi harus bangun jam 7 harus berangkat ke kantor. Karena apa? Karena ya cinta kerjaan, cinta jabatan itu harus siap. Begitu juga apabila kita cinta terhadap istri kita dan lain sebagainya ya kan. Wa qala Yahya bin Mu'ad misqalu khardalatin min hubbillah ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sanatan. Ini kalau seorang yang sudah cinta kepada Allah ya kan, cinta mahabbah kepada Allah, seperti Yahya bin Mu'ad, dia mengatakan bahwasanya cinta kepada Allah meskipun seberat biji sawi ya kan, itu lebih disenangi daripada ibadah 70 tahun. Jadi Mu'ad, Yahya bin Mu'ad itu bisa cinta kepada Allah meskipun cintanya itu cuma sedikit. Kalau ditimbang itu sebiji sawi, menurut Mu'ad itu lebih dicintai daripada apa? Ibadah 70 tahun. Jadi kalau ibadah itu juga karena cinta ya kan, bukan karena yang lain. Walaupun kita ibadah itu bisa lah karena dapat pahala, karena perintahnya Allah, karena ini adalah anjurannya Allah, karena ini nanti akan mendapatkan surga balasannya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita ibadah karena cinta kepada Allah, itu lain nilainya. Jadi kalau makomnya itu masih tinggi yang karena cinta. Jadi bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, bisa sedekah, itu karena cinta kepada Allah, bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan karena mendapatkan apa dari Allah balasannya, bukan karena itu, tapi karena cinta. Ya ini kalau orang itu melakukan perbuatan yang baik kemudian menjauhi larangan-larangan karena sang kekasihnya, ini makomnya itu lebih tinggi dibanding makomnya yang karena surga ya kan. Tapi tidak apa-apa, karena kan makomnya kan kita itu orang awam ya kan. Kalau tidak diberi dorongan, tidak diberi spirit ya kan, karena pahala, karena surga, biasanya itu malas ya kan, biasanya itu malas atau aras-arasen. Ini karena makomnya masih makomnya orang awam. Tapi kalau makomnya wali, sang kekasih Allah, itu bukan karena itu. Karena apa? Mendapatkan keridhaan Allah. Karena apa? Karena yaitu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makanya Yahya bin Mu'ad mengatakan bahwasanya cinta kepada Allah, bisa cinta kepada Allah, bisa mahabbah kepada Allah meskipun sedikit, meskipun kecil sebiji sawi, itu lebih dicintai, lebih disenangi daripada ibadah selama 70 tahun. Wal maqalatu saminatu, kemudian makalah yang ke-8 wal arbauna dan 40 an Wahab bin Mambah al-Yamani radhiyallahu anhu, maktubun fi Taurat, ini tercatat di dalam kitab Taurat. Makalah yang ke-48 ini tercatat di dalam kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu juga kitabnya Allah ya kan, wahyu Allah. Jadi kita harus juga mengimani ya kan, Taurat, Injil, Zabur. Tapi kalau Taurat yang sudah dirubah ini, kita ini sikapnya gimana?
nggak boleh juga 100% kita nggak percaya, dan kita juga tidak boleh 100% percaya. Karena apa? Karena mungkin di situ masih ada yang asli, ada juga yang tidak asli. Jadi tidak boleh juga kita nggak percaya 100% total, nggak percaya, tidak boleh, karena masih ada yang asli. Itu kita harus beriman, ya kan? Itu seperti di dalam Al-Quran, yu'minu billahi wa ma unzila, ya kan, ilaika wa ma unzila min qablika, ya kan. Jadi yang diturunkan Allah kepadamu maupun sebelum kamu. Nah ini maktubun di Taurat. Ini di dalam Taurat itu ada dawuhnya makalah yang ini maktubun di Taurat. Al-harisu fakirun, orang yang banget, kepinginnya itu banget, itu berarti orang fakir. Ini di dalam kitab Taurat ada ini. Orang yang kepingin sesuatu dengan kepingin yang sangat, ya kan, itu termasuk orang fakir. Maksudnya apa? Ayat tolibu li syai'in bistihatin fi isobatihi faqidun lima yahtaju ilaihi. Maksudnya seseorang yang mencari atau berharap memperoleh sesuatu dengan sungguh-sungguh di dalam untuk memperolehnya, itu berarti orang yang tidak punya terhadap sesuatu yang dibutuhkan. Jadi orang itu butuh, kalau tidak punya berarti orang fakir. Kalau kita itu butuh sesuatu dengan cara memperoleh dengan cara yang sungguh-sungguh, itu berarti juga orang fakir, meskipun orang banyak hartanya. Wa ingkana maluka wa ingkana malika dunya, meskipun orang itu adalah memiliki dunia seisinya, ay ma bainas sama'i wal ardi minal amtiati wal jauhari wal jawahiri, meskipun dia itu memiliki dunia seisinya, tapi kalau masih mempunyai keinginan untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang sangat kuat, dengan sungguh-sungguh, ya kan, cara memperolehnya itu dengan sungguh-sungguh. Umpamanya pengen menjadi pengen menjadi bupati, umpama contohnya DPR aja, DPR pengen jadi DPR, ya kan? Contohnya, meskipun dia itu banyak hartanya, tapi pengennya menjadi DPR itu gebu-gebu, ya kan, pokoknya harus jadi, ya kan. Ini berarti orang fakir, orang fakir, karena dia tidak mempunyai sesuatu yang dibutuhkan, berarti orang fakir. Jadi al-harisu fakirun, orang yang lobo, orang yang kepingin memberi sesuatu dengan cara yang sangat sungguh-sungguh, itu berarti orang fakir. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'u linnas wa in kana mamlukan. Orang yang taat kepada Allah itu akan disenangi manusia meskipun adalah hamba sahaya. Nah, wa in kana ay al muti' mamlukan ay abdan linnas. Jadi orang yang taat kepada Allah, orang yang rajin, ya, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin menjauhi larangan-larangannya Allah, itu orang akan disenangi oleh manusia. Umpama sampean kerja bangunan, umpama, ya, dari bangun umpama ini, waktunya Jumatan, mandornya Pak Mandor nggak bakal ngelarang, malah senang. Wah, orang ini jujur, taat kepada agama. Loh, orang yang taat kepada Allah akan disenangi oleh manusia. Nah, ini sedikit. Wal qani'u, adapun orang yang menerima
aisakinul qalbi inda adamil ma'lufat waradi bi kismatillahi ta'ala ghaniyun. Orang yang qanaah atau hatinya itu anteng, tentram, meskipun tidak ada sesuatu yang disenangi dan ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang kaya. Wa in kana jaiyan, meskipun itu adalah orang yang lapar. Meskipun orang yang lapar, tapi dia itu qanaah, hatinya tetap senang, ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu orang seperti itu adalah orang kaya meskipun perutnya itu kosong. Wa harabat imra'atun asiratun min biladil kufri. Jadi ada seorang, cerita sedikit, ada seorang wanita yang lari. Dia itu di penjara di negara kafir, di penjara kemudian lari. Wa masat mi'ate parsahin, yaitu berjalan sampai 200 parsak, berapa kilo gitu. Lam ta'kul syai'an, dia tidak makan apa-apa. Fasu ila kaifa kuwaiti alal masyi bila aklin. Bagaimana kamu kok bisa kuat? Bagaimana kamu kok bisa kuat berjalan padahal tidak makan? Kemudian perempuan tersebut mengatakan, faqalat kullama ji'tu qara'tu qul huwallahu ahad salah samaratin fasba. Jadi apabila dia itu merasakan lapar, ya kan, dia itu membaca ayat yaitu surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali menjadi kenyang kembali. Jalan lagi, nanti kalau lapar membaca 3 kali lagi, qul huwallahu ahad 3 kali menjadi kenyang lagi. Jadi nanti kalau sampean pas jalan enggak ada warung, cari-cari warung enggak ketemu warung, padahal sudah lapar. Ini bisa dipraktekkan ini. Membaca apa? Surat Al-Ikhlas 3 kali, ya kan. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Nanti bisa kenyang, nanti setelah kenyang jalan lagi. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Di antaranya caranya mahabbah kepada Allah, ya kan? Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita total mahabbahnya, ya kan, itu tidak boleh melulu mahabbah kepada Allah. Jadi mahabbah kepada Allah berarti ya mahabbah, cinta terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah, ulama, orang-orang soleh. Kalau kita cinta kepada orang soleh, berarti cinta juga apa yang dikerjakan orang soleh, ibadah, menjauhi larangan, mengerjakan perintah dan lain sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.